Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati dari kelas D3 Akuntansi Universitas Bina Niaga Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fraud accounting atau kecurangan dalam akuntansi. Di dalam dunia akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu yang pertama kekeliruan atau error, dan yang kedua kecurangan atau fraud. Meski dinilai sama, keduanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu terlihat dari ada atau tidak adanya unsur kesengajaan, di mana error terjadi karena tidak adanya unsur kesengajaan, sedangkan fraud terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Jadi, pengertian fraud adalah suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fraud itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Yang dimaksud penggelapan di sini adalah merubah aset atau kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk memperoleh kepentingan dirinya sendiri. Kemudian ada jenis-jenis fraud. Secara garis besar, kecurangan bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan pelaku dan berdasarkan tindakan. Kemudian yang pertama ada jenis fraud berdasarkan pelaku. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu oleh pihak perusahaan dan oleh pihak di luar perusahaan. Oleh pihak perusahaan, yaitu employee fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, dan manajemen fraud atau kecurangan oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholders yang terkait dengan organisasinya. Kemudian, oleh pihak di luar perusahaan itu termasuk pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada jenis fraud berdasarkan tindakan, dikelompokkan menjadi penyelewengan terhadap aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud itu dibagi menjadi tiga, yaitu tekanan, adanya peluang, dan rasionalisasi. Yang pertama tekanan adalah terjadinya dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, yaitu oleh alasan ekonomi, alasan emosional, atau nilai. Kemudian, adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Kemudian ada rasionalisasi. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, sehingga ia akan mencari pembenaran atas tindakannya tersebut. Kemudian yang terakhir ada contoh kasus fraud. Contoh kasus fraud auditor, the Community of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Pada penelitian terbarunya yang dilakukan oleh COSO, kecurangan fraud dalam pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat memberikan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap para investor dan eksekutif. Penelitian COSO tersebut dengan menelaah tuduhan kecurangan laporan yang diselidiki oleh SEC atau Securities and Exchange Commission dalam kurun waktu 10 tahun, menemukan fakta bahwa berita dugaan kecurangan telah mengakibatkan penurunan abnormal harga saham rata-rata, yaitu sekitar 16,7% dalam 2 hari setelah diumumkan. Penelitian COSO menelaah hampir 350 kasus dugaan kecurangan pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat. Yang diselidiki oleh SEC, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kecurangan keuangan memengaruhi perusahaan dari semua ukuran dengan median perusahaan memiliki aktiva dan pendapatan hanya di bawah $100 juta.
Kemudian yang kedua, berita mengenai investigasi SEC atau Departemen Kehakiman mengakibatkan penurunan tidak normal harga saham rata-rata yaitu sekitar 7,3%. Dan yang terakhir, 26% dari perusahaan-perusahaan yang terlihat dalam kecurangan mengganti auditor selama periode yang diteliti, dibandingkan dengan hanya 12% dari perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.